Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas A3 PGSD 2022 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai materi kajian literatur. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang kajian literatur, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Imelda. Di sini saya akan menjelaskan materi Student Team Achievement Division. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Student Team of Achievement Division. Model pembelajaran STAD ini model pembelajaran yang kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dengan kelompok ataupun dengan berbagai anggota timnya ataupun kelompok, yang dimana untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajarinya. STAD ini merupakan pendekatan yang disebut dengan cooperative learning, yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Student Team Achievement Division atau STAD ini menurut para ahli, yang pertama, menurut Syaran 2012, STAD merupakan suatu metode generik tentang pengaturan kelas dan bukan metode pengajaran komprehensif untuk subjek tertentu. Yang kedua, menurut Huda 2013, STAD adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda. Dan juga di dalamnya mencetuskan untuk saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara akademik saja, siswa juga dikelompokkan secara beragam berdasarkan kemampuan, gender, ras, dan etnis. Teknik ini didasarkan pada gagasan tentang siswa-siswa yang belajar dalam kelompok belajar untuk memahami pelajaran. Selanjutnya, istilah STAD pertama kali ini dipelopori oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Johns Hopkins Universitas pada tahun 1970-an. Dalam pengertian Slavin, STAD adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa dengan berbeda-beda gender, ras, etnis, dan yang lainnya, dan juga kemampuan akademik tertentu dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan contohnya 4-5 orang. Secara keseluruhan, sederhananya metode pembelajaran STAD ini merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompoknya yang berbeda-beda untuk saling bekerja sama dan juga untuk menjadi saling membantu di dalam suatu masalah pembelajaran itu, dan bagaimana caranya agar masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Selanjutnya, langkah-langkah model Student Team Achievement menurut Johari 2011. Dalam langkah-langkahnya terdapat 5 tahapan. Yang pertama, tahap penyampaian, tahap pembagian kelompok, tahap kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap penghargaan. Yang pertama, penyampaian materi, yaitu dilakukan di room utama Zoom meeting. Kemudian masuk ke room Zoom. Di sana pembagian kelompok, yang selanjutnya masuk lagi ke dalam breakout room. Di sana ada penyampaian materi atau tugas kepada masing-masing kelompok. Kemudian setelah selesai kembali lagi ke Zoom utama. Di sana diadakan evaluasi dan sekaligus memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil melaksanakan kegiatan atau menjawab dengan baik, dan juga ada pengharapan pembelajaran
virtual ini menjadikan solusi pembelajaran virtual yang lebih Kelebihan variatif, model kreatif, STAT. dan inovatif. Menurut Suwarto, tahun 1998, kelebihan model STAT adalah membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas, adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa mendapat nilai rendah karena dalam pengetesan lisan siswa dibantu oleh anggota kelompoknya. Lalu menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi, serta menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. Lalu, kelebihan STAT menurut Farihah 2005 mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAT pada proses pembelajaran membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran karena adanya saling membantu antar siswa dalam kelompok sehingga siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit. Kemudian, kelebihan STAT menurut Isjoni tahun 2010 adalah melatih siswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping kecakapan kognitif, dan peran guru juga menjadi lebih aktif dan lebih terfokus sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. Lalu, ada pula kelemahan dari model STAT. Kelemahan dari model STAT ini, menurut Sri Zulhartati, bagi siswa yang belum dapat bekerja sama dengan kelompoknya dan tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, maka siswa tersebut akan tertinggal dari siswa yang lain. Apabila di dalam kelompok tersebut tidak terdapat siswa yang mengerti akan soal atau materi yang telah diberikan oleh guru, maka seluruh anggota kelompok tersebut akan mendapatkan kesulitan dalam memecahkan masalah. Di dalam penggunaan pembelajaran kooperatif, model STAT ini akan menggunakan waktu yang lama, karena dalam model ini siswa diminta untuk membentuk kelompok dan guru juga harus membimbing semua kelompok yang terdapat di dalam kelas tersebut. Yang kedua, menurut Iman Syah dalam Sri Mantalia tahun 2007, kelemahan STAT adalah metode ini memerlukan persiapan yang akan rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Bila mana terjadi persaingan yang negatif, baik antara individu dalam kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok, maka hasilnya akan menjadi lebih buruk. Bila terdapat anak-anak malas atau anak-anak yang ingin berkuasa dalam kelompok, besar kemungkinan akan mempengaruhi peranan kelompok sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menurut Kusna tahun 2011, kelemahan STAT adalah pembelajaran menggunakan model ini membutuhkan waktu yang relatif lama dengan memperhatikan 3 langkah STAT yang menguras waktu seperti penyajian materi dari guru, bekerja kelompok, dan tes individual atau kuis. Karena rata-rata jumlah siswa di dalam kelas adalah 45 orang, maka guru kurang maksimal dalam mengamati belajar kelompok secara bergantian. Guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Antara lain, koreksi pekerjaan siswa, menentukan perubahan kelompok belajar, memerlukan waktu dan biaya yang banyak untuk mempersiapkan dan kemudian melaksanakan pembelajaran kooperatif tersebut. Dari beberapa sumber yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan pembelajaran dengan model STAT mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran yang demikian akan mampu
membangkitkan semangat bagi siswa untuk belajar sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. Terdapat beberapa faktor menjadikan model ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Faktor tersebut adalah karakter STAT. Sebagai model pembelajaran yang menuntut kerjasama, pembelajaran berpusat pada siswa, dan adanya penghargaan bagi tim terbaik, dan kelemahannya yaitu adanya siswa yang kurang mengerti dengan materi yang diberikan guru, serta membutuhkan waktu lama untuk model ini. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Sampai bertemu di video-video berikutnya.